Mbak Ayu, Vega, dan Mas Pepi. Ketika kalian atau pasangan kalian mengalami ketidakgairahan untuk melakukan hubungan intim ya, apa yang kalian lakukan? Apa pakai obatan, atau jamuan, atau malah menolak dengan pasangan? Silakan dari Mas Pepi dulu. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya lagi nggak fit gitu? Lagi nggak bergairah. Yang nggak bergairah, Pepi atau pasangan? Pasangan. Ya antara Ya, dua. terserah. Antara keduanya. Dibawa bercanda? Dibercandain apa? Mbak, umpama bininya kamu ini. Namanya Neng, ini. Istrinya Pepi namanya Neng. Ini umpama saja. Lu jangan bayangin ini beneran. Umpama. Ya, namanya itu harus ngebayangin beneran. Nah, pemirsa, sosok-sosok apa yang akan Di sana datang nih malam. ya. Kan manggilnya ini Yum. Dirimu Panggilan saya. Oh. Apa? Yum. Yum. Masih manggil setan ya enggak. Yum. Malam ini kamu beda banget ya. Masa? Gue susah ngebayanginnya. Terus gimana? Set. Kalau itu bercanda mas. Ya, Misalnya, udah ya yuk masuk ke sana. Misalnya sampai kamar gitu ya. Dia tidur, aku cari bercandain mas. Dia Kamu tidur di tempat sampah sana juga. Yes. Ya itu dia. Aku heran deh. Heran kenapa sih bah? Kan panggilnya Babah. Ya. Ada sesuatu. Apa? Kok kamu makin bikin aku bergairah? Biasanya dia langsung ada tersenyum simpul. Oh ya, Itu kamu sudah tersenyum. tanda. Kamu tersenyum. Banget ya kalau kayak gitu, Pep. Serem banget. Itu bukan senyum. Apa, Mega? Menyengai. Itu tandanya dia bergairah. Malah kayak nonton film Scream aja. Iya, kayak ngerayu serigala. Jadi gitu, kamu pinter-pinternya bagaimana si bini lu supaya Dibawa, kalau saya sih lebih dibawa bercanda. bercanda. Iya. Akhirnya alhamdulillah 2 tahun nggak sampai 2 tahun. berapa? Apanya 2 tahun? Temponya itu loh. Oh enggak. Nah itu dia satu yang mau saya tanyakan sama Iya. Pak Dokter. Sebetulnya dok, dalam hubungan suami istri ya, itu yang idealnya tuh berapa lama dok? Apa Idealnya? temponya? Iya, Durasi. Tempo mah terserah ibu lah ya. Tempo yang singkat-singkatnya juga nggak apa-apa ya. Enggak idealnya gitu loh dok. Jadi supaya sama-sama mencapai maksudnya begitu kan? Nah itu. Ya, jadi yang tidak boleh dilupakan foreplay, ya. Foreplay. Foreplay supaya foreplay bisa lama itu dibangun suasana yang romantis, ya. Tidak buru-buru, ya. Nah, foreplay yang cukup itu sama-sama sudah bergairah sehingga masa interplay atau waktu interplay itu tidak perlu terlalu lama. Karena kebanyakan memang Jadi ibarat mesinnya udah panas duluan gitu. iya, ya. Karena kebanyakan memang pria itu tidak dapat cukup lama bertahan dalam masa interplay tadi. Ya sehingga ya untuk membantu pasangannya mencapai klimaks itu kadang-kadang gagal. Ya. Jadi kuncinya di pemanasan ya, dok? Iya, pemanasan yang Ya, cukup. pemanasan terus baru gunungnya meletus, laharnya. Ya, dari Vega nih, monggo bagaimana ketika sedang tidak bergairah? Bergairah. Bergairah. Gairah. Gairah, Mas. Kalau aku sih jarang tidak bergairah ya, Mas ya. Biasanya sih kalau misalnya capek kayak gitu-gitu biasanya ya sama, mungkin dari pihak laki-lakinya, maksudnya dari suamiku sih lebih kepada ya tadi ganggu-gangguin lah. Ngapa? Horor kan? Buat pramah romantis mesti kayak gitu ya? Romantis kok, ya biasanya gitu Mas. Akhirnya Diganggu-ganggu. kepancing kamu. Kepancing. Biasanya kelemahan kamu di mana? Kelemahan kamu biasa di mana kalau sampai kepancing? Apa di hidungmu dipegang-pegang? Atau alismu itu ditambahi 2 lagi di atasnya? Gitu. Mas Incan.
enggak mas, pokoknya kalau udah deket-deket ya udah kesetrum lah mas. Pasti. Ya, biasanya kalau misalnya aku suka males atau misalnya kalau misalnya aku yang males ya, suamiku pasti suka ih kamu itu ih mau dong gitu. Atau kalau misalnya aku yang lagi suamiku yang lagi males, ya udah tinggal buka-buka aja. Halo. Ya enggak lah, enggak kan banyak cara yang halus. Jadi pura-puranya, aduh baju aku basah, aku ganti baju ya. Ganti bajunya di depan dia, mas, set gitu. Baru dia langsung wew. Mata. Ya, kalau suaminya kayak suami, well, aku digituin malah ki obong. Iki apa-apaan ya? Ya makanya dipraktekkan dong. Ganti baju biasa. Dipraktekkan dong, sumpah aku suamimu nih. Ya aku malas-malasan. Aku malas-malasan, coba kamu. Mas, malu ah. Mas Ya enggak, biasanya Dengan jalan dari ganti masuk. baju. Masuk kamar, Terus masuk kamar. biasanya misalnya matanya ke TV, bolak-balik aja. Aduh, remote-nya di situ. Bentar ya, itunya ketinggalan. Gitu aja, Mas. Bolak-balik. Bohong kalau nggak kegoda, Mas. Kalau Mbak Ayu nih, monggo Mbak Ayu. Kalau aku tuh pakai ilmu mas, Apa? ilmu gerilya. Gerilya, seperti apa Kalau dia? dia udah males, capek kerja gitu, aku langsung bergerilya di bawah selimut. Ini. Iyalah. Bener, makanya Ini yang ku mau. Balik arah. Untuk Dr. Joni, banyak sekali keluhan yang dialami oleh pasangan suami istri mengenai ejakulasi dini. Dini kok ejakulasi? Khususnya bagi kaum laki-laki nih. Menurut dokter, apa penyebab dari kasus tersebut dan bagaimana cara mengatasinya nih? Monggo dok. Jadi ejakulasi dini ini sebagian besar dialami oleh suami yang baru berumah tangga. Baru berumah. Ya, oleh pria yang baru berumah tangga. Terutama mereka yang punya kebiasaan suka melakukan masturbasi. Maaf ya nak, kamu lahir tanpa seorang ibu itu. Nggak usah sambil dicontohin, Mas. Lalu dok. Jadi Iya. sehingga pada saat dia menikah itu dia kurang dapat mengontrol ejakulasi. Namun dengan perjalanan waktu sebagian bisa belajar untuk mengontrol. Saya. Ya. Sebagian lainnya tetap saja tidak mampu mengontrol. Nah, yang seperti yang tidak mampu mengontrol ini yang perlu belajar untuk mengontrol. Caranya seperti apa dok? Ya, dengan mengatur irama penetrasi. Ya. Jangan berlangsung cepat sepanjang masa interplay tadi, tentu tidak mungkin dapat dikontrol. Ditahan dulu gitu ya dok. Ya, Tahan. Baru dinaikin lagi, maksudnya puncak ininya ya, klimaksnya dinaikin lagi. Nanti begitu kira-kira sudah mau mencapai orgasme, dikendurin lagi, seperti itu kali ya dok? Ya, ya. Tempo. Disentil aja. Tadi mas. benyek dong mas. Begitu ya dok? Ya. Kembali ke masih untuk dokter Joni. Apa betul jika ejakulasi dini tidak dapat cepat-cepat diobati akan menimbulkan akibat yang lebih buruk, bahkan bisa menyebabkan hipotensi? Ya. Jadi pria yang atau suami yang mengalami ejakulasi dini ini tentu kurang mampu untuk memuaskan istrinya, pasangannya. Ya. Kalau ini berlangsung terus-menerus seperti itu, lama-kelamaan istri jadi malas. Suami pun jadi merasa bersalah karena tidak bisa membantu istrinya mencapai klimaks. Akhirnya pelan-pelan frekuensi hubungan pasangan dikurangi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan suami menjadi kurang percaya diri karena kurang dapat membantu pasangannya, istrinya mencapai klimaks tadi. Ya. Sehingga lama-kelamaan ya karena kurang percaya diri tadi, ereksi jadi terganggu.
bener nggak sih pria yang obesitas itu cenderung kurang bergairah untuk melakukan hubungan intim nih, Monggo Dok? Memang secara umum obesitas itu membuat ada gaya tertentu yang susah dilakukan. Ya. Kayak yang seperti apa Posisi ya? tertentu yang susah dilakukan ya. Sehingga dia perlu posisi yang lain. Tetapi sepanjang dia dapat membantu pasangannya mencapai klimaks tidak ada masalah. Ya. Cuma memang pria yang obesitas itu cenderung kurang lincah, itu harus diakui. Ya. Berarti harus pinter-pinter sih. Iya. Gerakannya cuma ya, kiri kanan aja. Cepat lelah gitu maksudnya, Dok. Ya, memang lebih cepat lelah, tapi tidak berarti tidak mampu melaksanakan kewajiban. Kita mampu, cuma ya lebih bagus kalau obesitas itu dikurangi. Ya, badan yang kecil-kecil gini Dok ya. Kembali ke lab. Untuk Mbak Ayu nih, menurut info dari mata-mata saya katanya Mbak Ayu justru lebih bergairah melakukan hubungan intim dengan suami pada saat hamil ini. Apa ini yang bikin seperti monggo silakan. Karena kalau dari penelitian kalau nggak salah ya Dok ya, orang hamil kan juga hormonnya lagi berkembangnya baik dari janin maupun kitanya juga sebagai perempuan tuh lagi bergairahnya gitu. Cuman kadang-kadang pria-pria suka takut katanya kalau lagi hamil terus berhubungan intim anaknya ada lesung pipitnya gitu. Kalau saya lebih cenderungnya nggak tega, udah mah biasanya nggak perutnya tega, gede, ya. udah gimana, tapi kita malah. Nah, terus solasinya gimana Pak? Kalau saya pribadi lebih dialihkan Mas, karena kan apalagi udah mau punya anak ya, itu kayak pikirannya tuh bukan hanya ke situ gitu loh, kayak ada sesuatu excited yang lain gitu loh. Tapi kan istrinya pengen. Itu udah saya nggak tega. Tapi kan kalau di bulan-bulan terakhir justru harus sering-sering ditengok ya Dok. Nah itu bulan terakhir mah emang disik. Emang WC disikat. Bener nggak Dok itu Dok? Apa yang dikatakan teman-teman saya nih Dok? Jadi secara umum pada wanita yang sedang hamil, memang pada trimester pertama, 3 bulan pertama kehamilan, boleh hubungan badan, cuma jangan seperti saat tidak sedang hamil. Ya, hati-hati posisi tertentu supaya tidak membentur Apa tips-tipsnya supaya kita bisa lebih menjaga keharmonisan terhadap pasangan dan menghindari atau mencegah terjadinya disfungsi seksual? Monggo nih, Mbak Ayu Dewi. Biasanya, Dokter dulu. jadi biasanya disfungsi seksual itu mulai dialami, terutama oleh pria, setelah usia memasuki setengah tua, di atas 40 tahun ya. Masih bisa. Mbak Ayu. Meskipun di atas usia 40 tahun ini masih didominasi karena faktor psikologis. Ya. Faktor organik biasanya usia 50 tahun ke atas, bila mana sebelumnya tidak mengalami adanya penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, ya, kolesterol tinggi, ya, gaya hidup tidak sehat. Jadi masalah ereksi, kita berbicara soal ereksi sekarang ini, kita sudah melewati ejakulasi dini tadi, bahwa ereksi itu karena banyaknya darah yang masuk. Kita bicara tentang pembuluh darah. Ya. Pembuluh darah ini yang mesti dijaga. Supaya pembuluh darah tetap bagus, kelenturannya tetap terjaga dengan baik, kita perlu menjaga konsumsi makanan kita. Ya. Rendah yang berlemak-lemak. Ya. Kurangi daging-daging. Ya. Lebih banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan. Ya. Olahraga yang cukup. Olahraga itu membakar karbohidrat, ya, yang masuk, yang kita konsumsi, yang dengan nasi dan semacamnya, sehingga kadar gula tidak akan naik. Ya. Oke. Olahraga, hindari daging, banyak makanan laut dan sayur-sayuran. Kalau Mbak Ayu Dewi nih, monggo. Kalau urusan itu, saya sih tipsnya cuma satu. Buat wanita-wanita Indonesia, sering-seringlah latihan makan lollipop. Apa itu? Lollipop, permen.
tahu lollipop toh? Tahu. Ya ampun Ibu bulat. Ayu. Ya kan? Kan makannya beda sama makan permen karet. Iya. Nah, buat wanita-wanita sering-seringlah makan lollipop. Pasti suaminya bahagia. Wah,